Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kelima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yunus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Demikian kesaksian firman Tuhan. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Pertobatan yang menghasilkan belas kasihan Allah. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, mungkin kita pernah mendengar banyak kesaksian dari pertobatan seseorang yang tadinya jahat dan akhirnya berbuat baik, yang tadinya tidak rajin ke gereja sekarang menjadi rajin ke gereja, yang tadinya hidupnya amburadul, hancur lebur, dan sekarang menjadi orang yang baik, orang yang bertingkah laku benar dan disukai oleh banyak orang. Bahkan salah satu kesaksian yang pernah saya dengar, yakni seorang suami yang sering memukuli istrinya, yang mengabaikan anak istrinya, yang suka mabuk-mabukan, bermain judi, pulang pagi, dan banyak di luar rumah. Akhirnya suatu ketika dia pulang, dia melihat beberapa kali istrinya bertelut, berdoa, menyebut namanya supaya dia bertobat. Ada beberapa teman yang terus mengingatkannya, yang terus menasihatinya, keluarga yang terus menasihatinya agar berubah, dan akhirnya cepat lambat dia akhirnya bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ketika terjadi suatu pertobatan, maka Allah yang tadinya merancangkan malapetaka kepada orang-orang yang jahat, karena upah dosa adalah maut, dengan adanya pertobatan, maka Allah mengasihi orang yang bertobat tersebut dan tidak jadi merancangkan hal yang buruk kepada mereka. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, hal itulah yang terjadi dalam nats yang sudah saya bacakan tadi. Bagaimana Allah yang tadinya merancangkan malapetaka kepada Niniwe, Allah mengutus Yunus untuk pergi menyampaikan pertobatan Niniwe, bahwa jikalau Niniwe tidak mau bertobat maka akan ditunggang balikan oleh Allah. Dan seketika mereka mendengar berita yang disampaikan oleh Yunus, maka raja pun berkabung dan dia menyerukan agar semua manusia, agar semua bahkan hewan pun ikut berkabung, dan mereka berpuasa dan mereka berubah dari tingkah laku yang jahat menjadi baik. Dan sampai nats di ayat ke-10 ini, bagaimana ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, Allah melihat perbuatan mereka yang bertobat, perbuatan mereka yang meninggalkan hal yang buruk yang tadinya terjadi di sana. Memang kitab Yunus tidak mencatat dosa apa saja yang dilakukan oleh penduduk Niniwe. Namun secara keseluruhan kita bisa lihat yang namanya dosa kejahatan. Berarti di sana ada pembunuhan, di sana ada perbuatan zina, di sana ada perbuatan yang bercela, yang tidak berkenan di hadapan Allah, perbuatan penindasan, ketidakadilan, ketidakbenaran, ketidakjujuran ada di sana. Dan mereka berubah dari tingkah laku yang jahat menjadi baik, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Lalu dikatakan dalam nats ini, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya. Kata menyesal dipakai dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, yakni kata nacham, yang berarti menyesallah Allah. Nacham tadi dipakai kata berbelas kasihan. Ya, berbelas kasihan. Bagaimana Allah berbelas kasihan kepada bangsa itu, dan dikatakan dia tidak jadi melakukan apa yang telah dirancangkan dan mengasihi bangsa Niniwe. Bukan berarti Allah tidak konsisten dengan apa yang dirancangkannya. Allah tetap menghukum orang-orang yang tidak mau bertobat, tetapi dia mengasihi orang-orang yang mau bertobat. Kiranya nats firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita, menegur kita, untuk kita boleh kembali ke jalan yang benar, kembali ke posisi yang benar seperti khotbah di beberapa hari yang lalu, sehingga kita
boleh menerima, menghasilkan belas kasihan Allah, memberkati hidup kita, memberkati pekerjaan kita, dan seluruh keluarga kita juga penuh dengan berkat daripada Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.